Selamat siang teman-teman dari Unair, baik mahasiswa maupun alumni maupun siapa saja yang mendengarkan di YouTube ya. Perkenalkan, nama saya Indah gitu ya, biasa dipanggil Indah, Mbak Indah, yang penting namanya Indah ya, bukan nama yang lain. Nah, ini hari ini saya mau sharing ya, sharing mengenai peranan data dalam bisnis gitu ya. Sebelum saya mulai, tadi Kak Ratna bilang nih, kalau tak kenal maka tak tahu ya, tak tahu atau tak tempe nih. Nah, paling sedikit perkenalan, saya ini siapa sih ini ya. Saya ini mulai berkarir setelah lulus dari IPB ya, tahun 2005 gitu ya, sebagai S1 di ilmu kelautan. Saya itu sudah langsung bergabung di industri marketing, khususnya di research marketing ya. Mulai dari Pikiran Rakyat Bandung, kemudian sudah masuk ke beberapa market research agency, mulai dari Sinovate, kemudian Marriott, Ipsos, Learning Resources, kemudian terakhir Ipsos lagi, dan sekarang berada di Populix sebagai market research yang memang fokusnya di data teknologi ya, yaitu kita pengambilan datanya secara online panel. Nah, kebetulan saya juga melanjutkan ke studi di S2 gitu ya di Universitas Indonesia tahun 2015. Jadi saya saat ini majornya di Master in Science Management gitu. Sebelum selain saya bekerja, saya juga aktif juga mengikuti training gitu ya, baik sebagai peserta maupun pemberi training gitu ya, lebih kepada sharing aja, khususnya lebih kepada data sih ya. Baik data dari research, big data, kemudian data analitik, dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya saat ini sudah mulai tertarik nih sama data, mungkin bisa dicari-cari. Jadi data analitik itu udah menjadi pekerjaan yang seksi nih ya, 10 tahun lagi. Jadi teman-teman yang mau banting setir boleh monggo gitu ya. Banyak sebenarnya orang-orang yang tadinya jurusannya apa, langsung banting setir menjadi data scientist, data teknologi, ataupun bisa menjadi market research gitu ya, researcher yang memang berkutatnya lebih banyak di data gitu. Nah, tapi sebelum mulai berpikir-pikir gitu ya, mungkin teman-teman yang lebih kuat entrepreneurship-nya gitu ya, mau tahu nih gimana sih caranya mau mulai menjadi entrepreneur, mulainya dari mana dulu. Nah, kita akan sharing di sesi ini. Nah, ya, jadi selanjutnya sebelum kita ngobrol-ngobrol gimana sih peranan data di bisnis, tentu saja kita harus tahu ya data itu apa ya. Data itu apa sih gitu ya. Next-nya, nah data itu sebenarnya kan itu kan berupa numbers ya, bisa berupa angka, bisa berupa gambar, bisa berupa karakter, bisa juga berupa pernyataan, statement ataupun informasi lain gitu ya, yang sebenarnya hanya berupa data saja gitu ya, mungkin belum ada meaning-nya, belum ada insight-nya gitu. Jadi data itu akan menjadi ada arti kalau misalnya kita sudah mendapatkan berbagai informasi. Contohnya, ini kalau misalnya di grafik di kanan, ini kan ada brand ya, ada brand 1, brand 2, brand 3, dan brand 4 gitu ya. Di yang grafik yang warna biru itu namanya awareness, yang orange itu adalah yang brand yang mereka gunakan, dan yang warnanya abu-abu itu brand yang akan mereka consider atau mereka akan gunakan atau rencanakan digunakan di masa yang akan datang. Kalau misalnya melihat seperti ini, kita pertama kali yang kita lihat adalah angka ya, 80% di brand 1. Nah, ini adalah yang paling tinggi. Jadi brand 1 ini yang paling famous gitu di antara brand lain. So what? Nah, itu dia. So what-nya itu yang harus kita bahas, kita dig deeper gitu ya. Ini maksudnya apa gitu. Kalau misalnya 80% ini, apa yang harus kita lakukan dengan angka 80% itu? Nah, itu baru data. Nah, next-nya, di slide selanjutnya barulah data-data tersebut yang berupa angka, words, observation, dan sebagainya kita put konteks. Konteksnya ini apa? Konteksnya itu berupa
penjelasan ya, penjelasan kenapa begini, kenapa begitu, SWOT-nya itu kita jelaskan dan itu akan menjadi yang namanya informasi. Nah, informasi itu contohnya adalah tadi kan kita melihat ya brand satu itu yang paling tinggi 80%, terus SWOT gitu. Nah, SWOT ini ternyata brand satu ini adalah brand yang sudah lama ada di Indonesia gitu, atau mungkin yang paling banyak ada di Jawa Timur gitu. Ya tentu saja wajar dia adalah jadi market leader-nya karena banyak udah 80% semua orang tuh hampir tahu semuanya dari brand satu gitu. Tapi yang harus kita lihat adalah di brand 2. Brand 2 ini ternyata adalah brand yang baru launching let's say 1 tahun terakhir, tapi dia sudah mau catch up dengan brand satu. Nah, kita sebagai business owner-nya ataupun brand marketingnya ya, brand manager dari brand satu ini harus hati-hati nih. Jangan sampai kita yang jadinya market leader, kita yang pertama lagi hadir di kompetisi industri ini tiba-tiba mau disalip sama brand baru gitu. Nah, ini harus hati-hati dan ini yang akan menjadi suatu insight yang akan digunakan oleh para business owner ya, baik business owner maupun brand strategi, bagaimana caranya bahwa brand kita ini tetap diminati dan dicari untuk produk-produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya, ya, jadi kenapa sih kita perlu gitu ya data di dalam bisnis itu kenapa gitu ya? Pertama, data itu diperlukan ketika kita membuat keputusan gitu ya. Jangan sampai keputusan itu kita buat berdasarkan katanya ya, kata siapa nih? Kata Mbak Rara gitu ya. Misalnya mudah-mudahan nggak ada yang namanya Mbak Rara nih, atau berdasarkan zodiak gitu ya, atau berdasarkan kira-kira atau berdasarkan yang viral. Nah, ini hati-hati sekali ya. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, waktu itu kayak udah viral banget ya kroffel gitu ya, ataupun bikin kopi dalgona gitu ya, viral banget nih waktu pandemi. Tapi ternyata sekarang udah nggak terlalu viral gitu ya, nggak terlalu banyak peminatnya. Itu karena ketika melakukan memulai bisnis mungkin hanya aji mumpung berdasarkan dari viralitas itu, tapi nggak sustain, nggak lama nih bisnisnya. Itu yang harus hati-hati. Nah, yang kedua, data itu adalah mencegah krisis. Artinya apa? Kita sudah bisa projecting gitu ya, melakukan estimasi penjualan misalnya dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Jadi kita sudah tahu kalau misalnya target kita sudah nggak achieve dalam waktu misalnya 6 bulan gitu ya, dalam data semesternya itu ternyata tidak achieve, kita harus cari tahu kenapa gitu. Jangan sampai bisnisnya ataupun kegagalan kita mencapai target bisnis itu berkepanjangan, akhirnya pasti akan fatal. Bisa jadi dari bisa PHK ya kan, kemudian bisa penutupan usaha dan sebagainya. Makanya data itu harus terus kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan bisnis. Jadi harus digunakan sepanjang masa ya, sepanjang kita melakukan bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita mengukur dari keefektifan dari strategi kita. Misalnya, kita mau launching produk baru. Oke, untuk memancing produk baru ini diterima oleh masyarakat, let's say kita bikin diskon gitu ya, diskon 20% misalnya. Apakah benar dengan diskon 20% ini bisa menarik minat orang-orang untuk membeli produk kita? Nah, itu harus ada datanya, tidak hanya berdasarkan penjualan saat ini, tapi kita harus cari tahu dulu sebenarnya setelah mengkonsumsi produk kita, let's say kita jualan roti gitu ya, 20% diskon pada saat awal launching gitu ya. Kemudian setelah 20% kita harus minta feedback nih, gimana rasa rotinya, enak tidak, mau lagi atau tidak gitu ya, mau beli lagi atau bagaimana gitu. Nah, itu harus dicari gitu supaya kita tahu setelah mereka membeli pertama kali, mereka akan tetap terus membeli walaupun harganya sudah normal. Nah, itu harus ada analisanya. Kemudian yang keempat adalah data itu harus bisa digunakan oleh business owner atau organisasi strategi ya untuk melihat apa sih root cause dari masalah yang dihadapi gitu ya, dan kita bisa menentukan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita harus ada basis datanya, bukan berdasarkan rumor gitu ya. Misalnya kalau udah korporasi yang besar, khawatirnya kita berdasarkan rumor dan tidak ada basis, itu kan sangat berbahaya. Apalagi untuk UMKM gitu ya. Misalnya penjualannya yang berkepentingan misalnya hanya 5 orang gitu ya, dan tidak ada data dan saling tunjuk, dan itu bisa mengalami kegagalan di bisnis. Yang kemudian yang kelima adalah data itu adalah
komponen utama untuk advokasi. Advokasi ini apa? Advokasi ini adalah ketika kita melakukan rekomendasi untuk strategi yang akan ke depannya gitu ya. Jadi kita sudah selesai semester 1, oke, semester 2 kita mau ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan penjualan, atau mungkin kita melakukan diversifikasi bisnis nih. Apa nih yang mau kita lakukan? Nah, itu harus ada basis data. Datanya seperti apa? Pertama, kita harus melihat dari kemampuan internal. Apa nih expert atau talent yang ada di perusahaan kita atau di UMKM kita. Kemudian yang kedua adalah demand-nya seperti apa. Sekarang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apakah kita bisa mengisi gap tersebut. Nah, itu adalah dari kita bacanya adalah dari data. Kemudian keenam adalah data ini bisa kita jadikan basis untuk mengetahui apakah keputusan kita sudah baik atau buruk nih. Misalnya dari stakeholder-nya sudah melakukan suatu strategi gitu ya. Tapi kita melihat strategi ini kok belum impactful gitu ya terhadap bisnis. Nah, kita harus melihat dari data apakah memang strategi ini membutuhkan proses yang cukup panjang gitu ya untuk menghasilkan feedback gitu ya, untuk menghasilkan impact ke bisnis, atau memang strateginya memang not working gitu ya. Nah, itu harus dibantu oleh data. Tidak bisa hanya berdasarkan satu one spot of information, tapi kita harus memuat beberapa titik pengambilan data gitu ya, supaya tahu seberapa baik atau buruknya kan decision yang sudah dibuat oleh para stakeholder. Kemudian yang ketujuh adalah data ini meningkatkan efisiensi. Artinya apa? Kita nggak akan melakukan trial and error berulang kembali gitu ya. Jadi kita melakukan, kita coba membuat roti rasa misalnya coklat plus duren gitu ya, coklat duren gitu misalnya. Oh ternyata nggak laku. Oke deh, kita coba lagi. Coba durennya dikurangi deh. Ya, ditambahin coklatnya. Oh ternyata kurang diterima. Nah ini kan berarti kan terlalu banyak trial dan error. Jadi production cost-nya meningkat gitu. Padahal income-nya atau revenue-nya tuh tidak sebanding dengan production cost. Harusnya sebelum kita melakukan product development, kita cari tahu nih, sebenarnya target market kita nih sukanya coklat atau sukanya durian gitu. Oh, ternyata peanut butter kesukaannya. Jadi ya percuma juga kita bikin coklat dan durian ternyata kesukaannya peanut butter kan. Berarti percuma dong kita melakukan berbagai macam trial dan error. That's why kita harus melakukan data, kita melakukan product test, kita melakukan tes pangsa pasar, dan sebagainya. Dan kedelapan adalah kita mengidentify program-program apa sih yang bisa memberikan impact secara maksimal gitu ya, baik dari sisi service, baik dari sisi people. Jadi data ini juga kita bisa ukur untuk dari people yang memang talent gitu ya, yang memang talentful gitu untuk bisnis kita. Kita bisa mengukur, oh ternyata untuk orang-orang ini ataupun people ataupun service yang kita berikan ini ada beberapa hal yang memberikan impactful. Misalnya seperti itu, kita akan fokus pada talent pool tersebut dan service tersebut supaya kita bisa mendapatkan impact yang signifikan terhadap bisnis yang di masa yang akan datang. Coba bayangkan ya teman-teman ya, kalau misalnya kita membuat 10 program, semuanya kita jalankan, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah akan tidak balance gitu ya, antara apa yang kita sudah usahakan dengan apa yang kita terima, karena too many things to do in the same time gitu ya. Jadi makanya kita harus melakukan semacam identifikasi program mana sih yang mau kita prioritaskan, mana sih program yang mau kita deprioritaskan, atau bahkan ada program-program yang sifatnya seasonal gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat Lebaran, oh programnya ini gitu ya. Atau mungkin pada saat akhir tahun kita melakukan program marketing seperti ini gitu. Jadi tidak perlu melakukan program yang banyak dalam waktu yang bersamaan karena itu akan tidak efektif bagi bisnis. Yang kesembilan adalah tentu saja kita akan ada semacam baseline benchmarking. Jadi kita saat ini sudah ada data ya, let's say kita mau launching produk lagi. Saya contohnya roti ya lah ya, yang paling gampang semua orang makan roti. Nah, jadi dari sebelum kita melakukan diversifikasi produk gitu ya, misalnya ternyata kita udah punya baseline, oke, roti kita ini sudah diterima dengan baik nih. Nah, sekarang next-nya mau gimana nih? Ternyata kita sudah mengalami titik saturasi gitu ya, titik jenuh. Ini kita mau melakukan aktivitas apapun, revenue kita naiknya nggak akan terlalu signifikan. Nah, kita harus diversifikasi nih. Mau apa? Oh, ternyata kita lihat orang-orang tuh kalau habis makan roti ternyata seret gitu ya, haus, butuh minum gitu. Nah, bagaimana kalau kita melakukan produk gitu ya, melaunching produk dari roti, kita buat misalnya
jus buah gitu ya, misalnya jus-jusan gitu, biar pada saat mereka membeli roti sekalian membeli jus gitu. Nah, itu adalah something yang kita pikirkan gitu ya dari data gitu ya. Data itu akan menjadi baseline, dan kemudian tentu saja dari data tersebut tentu saja kita ada evidence gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjadi karyawan gitu ya, kalau ketika kita bilang oke, besoknya jangan strategi ini Pak, kita sebaiknya strateginya buy one get one aja gitu. Misalnya ditanya kenapa? Soalnya company sebelah bikin kayak begitu Pak, jadi kita ikutin aja. Itu bukan data ya, itu namanya ikut-ikutan. Nah, harus ada datanya, dalam artian dengan buy one get one gitu ya, kita akan mengimprove volume penjualan. Dengan adanya volume penjualan, revenue kita akan meningkat sekian besar, dan ini akan projecting ke bisnis dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi itu adalah penggunaan data yang mungkin teman-teman saat ini masih berpikir-pikir ya. Kalau saya sih saat ini karena masih kuliah ya, data ya cuma buat bikin skripsi aja deh Kak gitu ya, biar kedepannya yang penting lulus aja dulu. Nah, tapi mungkin teman-teman di sini yang mikir sambil kuliah mau sambil jualan daripada bengang-bengong di kosan gitu, kayak mau bikin usaha apalah, jadi pas saat lulus udah ada bisnis nih yang bisa saya kembangin. Nah, ini adalah hal ataupun tahap pertama yang bisa teman-teman lakukan, nggak hanya data untuk bisnis, tapi juga data yang nanti bisa digunakan untuk kuliah juga, atau untuk skripsi. Bisa jadi skripsinya adalah bisa menjadi basis teman-teman untuk melakukan project untuk diri sendiri gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kalau untuk di bisnis sempat ada sudah disinggung-singgung dikit gitu ya. Kenapa sih kita melakukan research in business gitu ya? Pertama adalah research itu membutuhkan suatu pengetahuan dan skill gitu ya. Kenapa kita butuh pengetahuan dan skill? Karena bisnis itu berkembangnya cepat banget. Bisnis yang lagi oke dalam waktu awal tahun kemarin gitu ya, kripto gitu ya misalnya, itu kayaknya happening banget, semua orang lakukan kripto. Tapi sekarang tuh kayaknya nggak terlalu happening gitu ya, mungkin hanya beberapa saja yang memang pandai gitu ya mengatur-ngatur bisnis dengan melakukan investasi di kripto gitu ya, jadi masih terus. Tapi yang kemarin tuh yang ikut-ikutan makin lama makin menurun, karena memang mereka tidak punya pengetahuan gitu ya untuk melakukan apakah saya mau lanjut terus di bisnis ini, melakukan investasi ini atau tidak gitu, karena nggak ada research-nya gitu. Makanya kita harus melakukan research sebelum kita melakukan suatu keputusan, misalnya dalam investasi ataupun dalam hal bisnis. Nah, kalau misalnya ditanyakan research yang bagus itu kayak apa sih Kak gitu ya? Yang pertama harus ada tujuannya, mau ngapain gitu ya. Riset itu untuk apa sih teman-teman lakukan? Apa sih data yang mau kalian dapatkan gitu ya? Kalau misalnya udah tahu tujuannya, baru mulai kita detailkan prosesnya. Jadi karena saya mau menuju ke sana, yang pertama harus saya lakukan adalah A. Setelah itu, kalau A udah dapat, saya harus melakukan B. Kalau B sudah dapat, saya lakukan C, dan sebagainya. Dan itu harus didesain dengan baik. Didesainnya misalnya saya mau mendapatkan informasi atau insight seperti ini nih. Nah, berarti desain pertanyaannya itu harus apa gitu ya? Siapa sih yang mau saya wawancara gitu ya? Siapa sih target responden yang harus saya cari datanya? Kemudian yang selanjutnya yang tak kalah penting gitu ya, ada ethical-nya. Ada ethical-nya dalam artian begini. Kalau teman-teman melakukan pengambilan data, misalnya pengambilan data untuk third party gitu ya, untuk perusahaan lain. Nah, ethical standard yang harus dilakukan yang pertama adalah tidak boleh membuka data pribadi orang yang kalian wawancara, karena kita melindungi hak anonim gitu ya, hak menjadi anonim itu harus kita lindungi, kecuali kalau teman-teman sudah mendapatkan persetujuan gitu dari narasumber, kalau misalnya datanya mau kita share ke partai atau partai yang lain, misalnya seperti itu, berarti boleh gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah limitation. Teman-teman harus tahu batasannya. Jadi mungkin ada batasan gitu ya, informasi yang tidak bisa diberikan gitu ya, karena memang respondennya atau panelisnya atau narasumbernya belum belum capable untuk menjawab gitu, ataupun informasi ini hanya bisa didapatkan kalau misalnya ada tahapan riset selanjutnya gitu. Nah, itu harus diinfokan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisanya itu harus bisa menjawab dari kebutuhan si decision maker gitu ya. Siapa sih yang punya tujuan ini, siapa, pengguna data ini siapa. Nah, ini harus kita berikan analisa yang cukup.
Dan kemudian reportnya atau datanya itu harus kita paparkan dengan baik tanpa ada maksud di balik data-data tersebut. Jadi datanya bermakna ganda gitu misalnya. Kalau misalnya naik ya naik, kalau turun-turun. Jangan ya kira-kira antara naik dan turun deh Pak gitu ya. Nah kayak gitu-gitu harus kita hindari. That's why untuk melakukan pengambilan data untuk bisnis, skill ataupun kemampuan dari seorang periset atau pengambilan data itu harus sangat ditingkatkan. Karena nanti dari conclusion ataupun rekomendasi yang kita dapatkan dari riset itu akan kita gunakan untuk strategi yang di masa yang akan datang. Nah, untuk prosesnya seperti apa sih? Nah, tadi begini ya. Jadi untuk prosesnya sendiri, bagaimana sih kita memulai riset? Yang pertama tentu saja kita harus tahu masalah yang kita hadapi apa gitu ya. Kita harus identify dulu problemnya tuh apa gitu. Caranya bagaimana? Per research ataupun research marketing itu harus bekerja sama dengan si business owner gitu. Kita harus ngobrol dulu nih, masalahnya sih apa sih gitu ya. Kira-kira apakah masalah tersebut hanya bisa dijawab dengan melakukan research gitu, dengan pengambilan data gitu, pengambilan data primer gitu, atau bahkan sebenarnya pengambilan datanya tidak perlu melakukan pengambilan data primer, kita lakukan saja dengan pengambilan data sekunder gitu, karena semua data-data itu sebenarnya sudah ada di website ataupun di mungkin di LinkedIn juga sudah ada datanya. Nah ini harus kita obrolin dulu pada saat di awal di problem identification. Nah kalau misalnya kita lihat oh ternyata nggak bisa nih, ini datanya harus kita lakukan dengan pengambilan data primer gitu ya, dengan mengambil data langsung dari narasumbernya, dari sumber yaitu adalah target customer. Nah yang tahap yang keduanya adalah kita harus membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya itu seperti apa? Apakah kita memutuskan dulu metodologinya apa dulu? Apakah kita melakukan metode kuantitatif atau metode kualitatif? Misalnya kita sudah tahu nih antara melakukan kuantitatif atau kualitatif, baru kita lakukan instrumen penelitiannya, apakah kita menggunakan kuesioner atau kita lakukan discussion guide, kemudian atau kita membuat sampling plan-nya untuk kebutuhan pengambilan data. Nah, yang ketiga, kalau misalnya data yang mau kita ambil itu sangat besar ya, misalnya kita mau ambil datanya di 2.000 ataupun 3.000 sampel size seluruh Indonesia, itu kan targetnya sangat besar dan sangat masif. Untuk menghindari adanya kesalahan, sebaiknya kita lakukan pilot test. Kita lakukan dulu misalnya 20 responden dulu misalnya ya. Jadi pada saat kita blast survei gitu ya, kita stop dulu, misalnya sudah 20 kita stop, kita lihat dulu datanya seperti apa. Apakah logik dari instrumen penelitian itu atau kuesioner itu sudah benar? Apakah datanya itu sudah menangkap data-data yang kita butuhkan? Jangan-jangan kalimat pertanyaan kita terlalu sulit nih, jadi jawabannya tuh ngaco, nggak sesuai gitu ya dengan apa yang kita harapkan. Makanya kita melakukan pilot test. Nah, kemudian kalau misalnya sudah oke, baru kita lakukan settingan dulu nih, kita set dulu. Misalnya dalam sisi survei script-nya kita rapikan, kemudian interview link-nya juga kita buat, dan kemudian kita lakukan beberapa skenario ya estimasi. Jadi kalau misalnya ternyata fieldwork-nya mandek nih, nggak bisa, datanya tiba-tiba nggak bisa kita tarik, mungkin bisa ada force major, misalnya dari platformnya yang error, atau mungkin respondennya ternyata banyak yang nggak mau ngisi gitu, sementara kita udah dikejar waktu. Nah itu harus ada strategi-strategi gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah kalau kita sudah melakukan planning, baru kita melakukan data collection. Nah kalau data collection kalau di Publicity memang mudah gitu ya, karena kita melakukan online panel itu hanya one click away aja, satu kali klik langsung kita blast semuanya langsung ke di panel kita. Nanti semua data-data itu akan otomatis masuk ke server kami gitu ya. Nanti data tersebut akan kita cleaning secara otomatis. Kita sudah ada ininya ya, back-end-nya. Jadi kita datanya itu sudah tersortir dengan sendirinya. Dan itu sudah akan kita lakukan processing untuk menjadi data tabulasi. Kemudian kalau membutuhkan statistical analysis, itu output-nya bisa berupa data SPSS di divisi data processing kami untuk kita lakukan analisa. Baru kemudian kita lakukan penulisan report ya. Nah, pada saat penulisan report ini teman-teman harus melihat kembali nih problemnya apa gitu ya. Jadi menjawab ataupun menulis report ataupun analisa itu harus
merujuk kembali alasan kenapa kita melakukan riset ini, supaya datanya itu tidak hanya berupa data, tapi berupa informasi, karena informasi itulah yang dibutuhkan oleh para stakeholder kita untuk membuat keputusan untuk strategi bisnis selanjutnya. Karena nanti pada saat kita lakukan presentasi, kemudian kita melakukan discussion dengan stakeholder, mereka sudah tahu kita mau ke arah mana, yaitu yang di poin 8. Ya, ini adalah metodologi yang mungkin teman-teman ada sebagian yang sudah dapat ini ya, mata pelajaran ini, atau mungkin ada yang belum gitu ya. Jadi ini sebenarnya riset metodologi, semuanya pasti tahu ya. Jadi metodologi itu kan ada dua ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi teman-teman harus tahu nih, kapan kita menggunakan kuantitatif dan kapan kita menggunakan kualitatif. Simpelnya seperti ini, kita melakukan data kuantitatif kalau kita sudah ada teorinya gitu ya. Kita sudah ada sudah ada baseline-nya, tapi kita mau validasi nih sebenarnya ini sesuai hipotesa atau tidak sesuai dengan hipotesa. Dan sesuai kita menggunakan kuantitatif dengan menggunakan survei kuesioner yang terstruktur dengan sampel size yang besar. Tapi kalau kita masih belum tahu apapun gitu ya, kayak misalnya kita mau ada ide nih, mau bikin bisnis, tapi bisnis apa ya? Nah, kalau belum tahu bisnis apa, biasanya kita lakukan secara kualitatif dulu. Kita mengobserv, karena kualitatif itu kan lebih ke observasi ya. Observasinya bisa melihat sebenarnya sekarang yang lagi dibutuhkan tuh apa sih gitu ya, dengan lakukan misalnya dengan focus group discussion, dengan in-depth interview, dengan memahami sebenarnya saat ini apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kita belum ada. Nah, dari situ baru kita buat suatu teori gitu ya. Oh, ternyata masyarakat saat ini lagi membutuhkan suatu misalnya makanan yang sayur-sayuran yang sehat gitu ya, yang organik gitu ya saat ini karena health conscious-nya tuh udah semakin besar nih masyarakat Indonesia karena adanya pandemi selama 2 tahun ya, hampir 3 tahun sampai dengan hari ini gitu ya, kayaknya orang-orang tuh semakin health conscious. Nah makanya kita mau buat ya udah kita buat bisnis ini aja yuk, sayuran organik gitu misalnya. Tapi sayuran organik ini pangsa pasarnya segede apa sih gitu ya? Keuntungan kita tuh bakal sebanyak apa? Nah, dari kualitatif itu akan kita bawa ke kuantitatif untuk melakukan justifikasi ya, estimasi seberapa besar sih market ataupun target market kita untuk kita project gitu ya. Pangsa pasarnya sebesar apa sampai akhirnya kita memutuskan oke, karena target pangsa pasarnya besar kita lakukan business development dulu nih, kita akan product development dulu, kita cari lahan gitu ya untuk membuat misalnya sayur organik ini gitu. Nah itu adalah dari alur dari research-nya gitu ya, mulai dari semacam problem identification sampai akhirnya kita melakukan mendapatkan analisa untuk strategi selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Pada saat kita melakukan problem identification, apa sih yang biasanya yang kita tanyakan gitu ya, ataupun yang kita mau pikirkan tuh apa gitu. Pertama adalah kalau kita sudah punya produknya, sudah punya servisnya, pertanyaan yang kita perlu tanyakan adalah apakah consumer ini mau beli produk kita? Apakah mereka mau beli servis kita? Misalnya mau gitu ya, kira-kira kenapa gitu mereka membutuhkan produk kita? Kalaupun mereka mau beli, kira-kira berapa sih yang mau mereka spend gitu ya? Berapa sih yang mereka mau bayarkan gitu? Nah, dengan seperti itu kita akan mengetahui beberapa pertanyaan yang harus kita masukkan ke survei ataupun kuesioner gitu. Yang pertama adalah isu yang mereka hadapi saat ini itu seperti apa gitu ya, sampai akhirnya mereka membutuhkan produk gitu ya. Kemudian dari isu tersebut, apakah isu itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, jadi mereka menjadi tidak produktif gitu. Dan kemudian bagaimana caranya kita untuk mengatasi masalah tersebut dan alasannya kenapa mereka melakukan action tersebut atau perilaku tersebut, dan kira-kira butuh berapa lama sih mereka untuk melakukan decision sampai akhirnya mereka mau menggunakan produk kita. Dan kira-kira biasanya mereka tuh mencari informasi itu dari mana sih gitu ya, apakah dari sosial media atau dari word of mouth gitu ya, dari rekomendasi teman-teman, atau mungkin dari jurnal gitu misalnya ya, kalau misalnya mereka sangat very theory oriented gitu ya, mau lihat oh ternyata yang lagi happening itu ternyata seperti ini gitu, dan kira-kira berapa banyak sih budget yang mau mereka habiskan untuk mendapatkan kebutuhan mereka, untuk mendapatkan produk ataupun servis mereka. Dan kemudian akhirnya kita akan melakukan yang namanya market acceptance check gitu ya. Jadi karena kita udah ada produknya, jadi kita mau tahu nih, kalau kita punya produk misalnya roti itu ya, misalnya roti isi butter
peanut butter gitu ya, misalnya seberapa suka sih mereka dengan roti ini gitu ya. Kalau ditambahkan dengan minuman jus buah gitu ya, buy one get one jus gitu, kira-kira mereka suka atau enggak gitu. Seberapa relevan sih offering kita terhadap kehidupan mereka gitu. Seberapa mereka mau percaya kalau misalnya offering ini bakalan bener ada gitu ya di toko-toko mereka tempat biasa beli gitu. Dan kira-kira kalau produk kita ini ada, mereka akan mau beralih kan nih ke produk kita atau mungkin malah mereka hanya membeli sesekali aja gitu, dan kira-kira mereka mau belinya berapa banyak gitu ya. Dan kemudian kita juga akan melihat impact-nya gitu ya, apakah mereka akan mencari semacam emotional benefit ataupun physical benefit atau self expression benefit. Nah, emotional benefit ini contohnya apa? Misalnya mereka kalau makan roti dengan merek ini mereka merasa happy gitu ya, kayak merasa merasa disayang gitu misalnya, atau merasa diperhatikan. Nah, kalau physical benefitnya apa? Oh, dengan makan roti dan jus ini saya merasa yakin saya cukup dengan sarapan 2 makanan ini saya merasa cukup bisa beraktivitas selama 1 harian gitu ya. Tidak perlu makan banyak-banyak. Jadi misalnya diet saya misalnya menjadi berhasil gitu. Atau berupa self ekspresif. Jadi dengan makan ini saya merasa saya bisa dilihat orang-orang itu adalah orang-orang yang health conscious sama dengan apa yang saya harapkan, seperti itu. Dan kira-kira apa sih possible hambatan yang membuat mereka tuh tidak mau atau tidak jadi membeli produk kita. Nah, itu adalah sekelumit gitu ya, jenis pertanyaan yang biasanya kita tanyakan pada saat market acceptance checks. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini contohnya gitu ya, ini adalah contoh real project kita untuk beberapa tahun lalu gitu ya, mengenai minuman kekinian. Nah, minuman kekinian ini adalah klien kita itu pengen tahu ya, saat ini kan mereka tuh baru ada di beberapa agregator itu di Grab atau di GoFood atau Shopee Food. Nah, mereka tuh pengen tahu kalau misalnya membuat suatu kios ataupun premium cafe, kira-kira mereka mau datang atau enggak ya gitu ya, kira-kira kita akan menarik pangsa pasar yang lebih luas atau tidak gitu. Tapi tentu saja yang pertama yang harus kita pahami adalah sebenarnya perilaku mereka saat ini tuh seperti apa sih pada saat minum minuman kekinian ini, journey mereka pada saat mereka menyadari membutuhkan ada minuman kekinian itu seperti apa, motivasinya seperti apa, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk memilih atau membeli suatu brand tertentu. Nah, dari hasil studi ini di slide selanjutnya kita melihat gitu ya, ternyata banyak temuan-temuan yang menarik gitu. Karena waktu itu ini kan kita buat pada saat pandemi gitu. Yang pertama adalah orang-orang ternyata sudah mulai keluar nih walaupun masih takut-takut gitu ya. Ternyata orang-orang masih ada kebutuhan gitu ya untuk bersosialisasi. Dan kemudian untuk teh gitu ya. Jadi minuman kekinian ini biasanya adalah teh. Jadi teh ini ternyata dibutuhkan untuk mood booster. Kenapa? Jadi mood booster ini penting banget. Karena ketika pada saat pandemi yang lalu itu banyak sekali orang-orang yang merasa sedikit depres gitu ya, di rumah mulu gitu ya. Jadi kalau minum teh itu kayaknya jadi happy gitu, tapi butuh temen juga gitu. Dan mereka akan minum tersebut biasanya di makan siang karena itu adalah waktu yang tepat mereka untuk enjoying themselves. Mereka merasa untuk chit chat gitu ya, untuk bersosialisasi, dan brand klien gitu ya. Ternyata ini sangat diasosiasikan dengan istilah yang namanya boba gitu ya, minuman teh boba itu sangat diasosiasikan. Nah, makanya mereka tuh pengen tahu nih bagaimana sih performance mereka kalau dibandingkan dengan kopi dan non kopi. Ternyata ini pangsa pasarnya bisa berbeda gitu ya. Yang kopi suka kopi, yang non kopi suka non kopi gitu. Yang suka boba ternyata suka boba, yang nggak suka boba nggak suka boba gitu. Ternyata lebih kepada selera. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk di bagian slide selanjutnya, untuk unique selling proposition. Oh, ini untuk konsepnya. Jadi konsepnya ini kalau kita lihat dari sisi kios dan premium cafe gitu ya, ternyata kios ini target marketnya berbeda dengan premium cafe. Jadi orang-orang yang akan beli di kios ini adalah orang-orang yang sifatnya terburu-buru gitu ya. Terburu-buru dalam artian mereka pengen beli langsung pergi, jadi nggak mau hangout dulu gitu. Nah, bagaimana nih kalau misalnya orang-orang yang mau hangout, mau belinya di kios, itu pasti akan kesulitan. Mereka akan memilih kios yang memiliki tempat duduk, ada viewing gitu ya, ada view-nya, jadi bisa lebih santai, lebih lama. Sedangkan kalau untuk premium cafe memang target marketnya ternyata size-nya size yang middle up ya, karena mereka membutuhkan premium cafe ini untuk hangout, untuk arisan, untuk meeting dan sebagainya. Cuman bariernya memang kalau untuk premium cafe tentu saja minuman yang disajikan itu akan lebih
mahal atau lebih premium. Nah, ternyata dari studi ini kita lihat ternyata target marketnya akan berbeda antara konsep yang menggunakan kios dan konsep yang menggunakan premium cafe, dan ini tidak akan saling mengkanibal antara satu grup dengan yang grup yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh dari rekomendasi yang kita buat ya. Yang pertama tentu saja kita harus meningkatkanlah presence kita di brand, baik menggunakan digital activation, kemudian menggunakan brand ambassador, dan kita juga harus ada trigger dari motivasi nih, yang tadinya pengen harus pengen banget gitu ya, jangan sampai nggak jadi pengen. Nah, itu kenapa? Misalnya dengan komunikasi, dengan menu-menu yang bervariasi, dan akhirnya mereka bisa meningkatkan kepuasannya itu apa, mereka itu jangan sampailah pada saat datang itu ngantrinya panjang gitu ya, jadinya pasti bete ya, udah nunggu, udah datang pengen minum minuman kekinian tapi antriannya panjang, itu pasti akan menjadi banyak orang yang tidak puas. Dan kemudian bisa juga kita tambahkan membership nih, jadi semacam kartu ataupun points yang membuat mereka tuh jadi semangat gitu ya untuk datang lagi dan datang lagi untuk menambah poin-poin tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian dari unique selling proposition-nya adalah tadi kan mengetes dari konsep kios dan premium cafe gitu ya. Berarti yang harus kita positioning-kan adalah kita bisa bilang, nah kios ini adalah cocok untuk kamu-kamu yang misalnya sedang terburu-buru, yang membutuhkan semacam mood booster di hari yang sangat padat gitu misalnya. Sedangkan premium cafe misalnya kita bisa buat tagline, premium cafe adalah tempat yang tepat untuk kalian yang membutuhkan tempat untuk meeting, untuk arisan, ataupun untuk bersosialisasi di tempat yang tenang dan eksklusif, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari strategi marketing atau strategi bisnis yang bisa kita buat datangnya dari data sendiri. Karena strategi ini tentu saja kita buat bukan tanpa basis apapun ya, semuanya kita lakukan berdasarkan data. Nah, selanjutnya, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan semuanya, kita bisa lihat sebenarnya tren dari data yang kita dapatkan itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kamu tuh lihat ternyata produk kita itu bisa menjawab masalah yang saat ini ada gitu ya, dan kemudian ternyata pangsa pasarnya itu belum ada gitu ya. Maksudnya pangsa pasarnya itu ada tapi belum ada kompetisinya gitu, ataupun ada tapi belum banyak. Dan kemudian ternyata orang-orang yang kita mau targetkan itu adalah orang-orang yang punya budget untuk dihabiskan atau untuk belanja. Nah, kalau misalnya kita udah dapat pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang seperti itu, kita bisa make sure bahwa produk kita ini bisa sukses di pangsa pasar gitu ya. Kita bisa sukses, makanya kita bisa langsung maju dengan membuat produk yang sesuai dengan yang konsep yang kita yang sudah kita desain sebelumnya, supaya menjadi the real product gitu ya, bukan sekedar konsep saja. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah ini penting banget nih, kalau misalnya teman-teman dapat data itu ya, oh semuanya nilainya bagus gitu ya dari sisi konsep. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat data dari tersebut, perlu diingat ketika pangsa pasar itu merasa atau jawabannya adalah suka, tapi ini belum tentu mereka beli produk gitu. Kenapa gitu ya? Karena ketika orang suka dan mau membeli itu journey-nya masih panjang, masih ada yang namanya barrier marketing gitu ya. Misalnya ternyata pas mau datang antriannya panjang, nggak jadi beli. Atau mungkin mau beli dari food aggregator gitu ya di aplikasi, ternyata nggak ada diskonnya, nggak jadi beli lagi. Jadi perlu teman-teman perhatikan pada saat melakukan decision marketing, barrier-barrier tersebut harus diminimize supaya intention to purchase itu bisa kejadian untuk menjadi actual purchase. Seperti itu. Nah, untuk next slide-nya, nah ini adalah contoh case study ya. Oh, ini tentang sayur organik gitu ya. Situasinya seperti ini. Kalau misalnya kamu dan teman-teman kamu gitu ya mau membuat bisnis sayuran organik dengan harga terjangkau. Nah, saat ini tuh kamu tuh udah mulai jualan nih ke inner circle-nya dengan teman, dengan keluarga gitu ya, yang punya hobinya masak dan health conscious. Ternyata pas dilihat tuh penjualan kamu bagus nih gitu ya selama 6 bulan, tapi setelah 6 bulan itu udah mulai stagnan gitu ya, sudah mulai nggak ada kenaikan penjualan. Nah, kira-kira ini kenapa gitu ya? Terus kamu mulai berpikir, kayaknya pangsa pasarnya mesti lebih banyak deh, kayaknya nggak bisa nih saudara-saudara sendiri atau teman-teman sendiri
Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jadi bagaimana kamu merumuskan studi riset pemasaran tersebut? Kalau misalnya ada yang mau, oke. Karena waktunya terbatas, aku coba ini ya. Jadi hal yang pertama adalah kita udah tahu nih, udah ada baseline-nya. Ternyata sayur organik kita ini disukai oleh orang-orang yang suka masak sendiri, memiliki gaya hidup sehat gitu ya. Nah, ini sudah kita definisikan sebagai target pasar. Nah, data yang dibutuhkan apa gitu ya? Yang pertama dari behavior-nya, perilaku mereka seperti apa gitu ya. Pertama, biasanya mereka beli sayurnya tuh di mana sih, gitu ya? Sayur-sayur apa yang biasa mereka beli, seberapa sering mereka beli, budgetnya berapa sih, gitu ya? Kalau misalnya ada sayur organik, mereka tuh kira-kira gimana ya? Mau beli, nggak mau beli, mau replace kebiasaan mereka beli mungkin di tukang sayur, di supermarket atau di warung atau gimana? Terus kira-kira kalau misalnya ada sayur organik, budgetnya mau berapa, gitu ya? Kemudian kita lakukan validasi gitu ya. Kita tunjukkan nih produk kita misalnya dengan produk misalnya sayur organik ABC gitu misalnya. Nah, kira-kira kalau ada sayur organik ABC ini kira-kira suka nggak ya gitu ya? Mau beli atau enggak gitu ya? Kira-kira jumlah berapa yang mau dibeli? Sayur apa aja nih yang kira-kira high demand gitu ya? Kemudian kira-kira sayur organik ini akan menggantikan sayur yang saat ini dikonsumsi atau menambah atau hanya dimasak pada saat situasi ataupun occasion tertentu saja. Nah, itu adalah contoh dari validasi yang akan kita lakukan kalau misalnya menemukan situasi pangsa pasar seperti ini gitu. Nah, in summarize ya. Jadi pertama, data itu penting banget untuk bisnis gitu ya. Kemudian yang kedua, cara mendapatkan data itu tentu saja dengan melakukan riset pasar gitu ya. Dan kemudian kalau untuk memulai riset yang baik, kita harus jelas dulu masalahnya apa. Karena tanpa ada masalah, tanpa ada tujuan, tentu saja riset kita pun tidak akan tepat sasaran gitu. Kemudian yang keempat, nah, untuk hasil dari riset pasar itu harus mudah dipahami ya. Jadi jangan sampai terlalu ambigu gitu ya, dan harus relevan dan applicable. Karena kalau misalnya hasil riset pasarnya terlalu ambigu dan terlalu di gray area gitu ya, maksudnya terlalu ngawang-ngawang, tentu saja akan kesulitan nih teman-teman nih. Terutama kalau misalnya teman-teman sudah jadi business owner, dipresentasikan suatu data yang terlalu ngawang-ngawang, tentu saja jadi bingung ya. Jadi ini mau kemana arahnya gitu ya, mau lurus, belok kanan, belok kiri ya, itu kan akan sulit. Makanya kita harus jelas datanya, jelas tujuannya apa, dan juga datanya harus mudah dipahami. Nah, tapi pasti teman-teman ngerasa gitu ya, ternyata kalau riset pasarnya pasti mahal nih gitu ya, udah mahal, lama gitu ya, terus belum tentu datanya bener lagi. Gimana dong Kak gitu ya, misalnya gimana caranya kita mendapatkan data tersebut gitu. Setelah dipikir-pikir emang bener sih ya, kalau misalnya melakukan bisnis itu harus ada data, tapi gimana caranya? Nah, ini nanti akan dibantu sama Kak Raisa sama Kak Opi gitu ya, dari Poplik sendiri itu kita tuh nggak mudah gitu ternyata mendapatkan data gitu ya. Cukup one click away sebenarnya kalau dari kita ya. Oke, jadi ini adalah website dari Popolik sendiri gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Under Solusi terkait Poplite-nya seperti apa gitu. Kalau misalnya yang pada kepo gitu ya sebelum mau menuju ke dashboard-nya, bisa dilihat-lihat juga Popolik itu kelebihannya apa, terus kayak harganya, perhitungannya seperti apa gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen cobain bisa langsung klik coba Poplite. Nantinya akan langsung ke sini ya, langsung disuruh register gitu. Jadi nanti bisa isi sesuai data yang ada di sini. Nanti juga dibutuhkan OTP. Kenapa kita harus pakai OTP? Karena kita pengen make sure kalau misalnya orang yang membuat survei maupun yang jadi responden kita tuh semuanya tuh real gitu ya, bukan yang sekedar coba-coba aja gitu. Nah, di sini nanti bisa langsung register. Terus kalau misalnya udah ada akunnya, bisa langsung login juga di sini. Aku bakal kasih contoh pakai akun pribadi ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dashboard si Poplite ini gitu. Di sini tuh ada macam-macam. Di sini ada Pop Coins namanya. Jadi Pop Coins ini tuh sebenarnya sistemnya bisa top up gitu ya. Kalau misalnya top up Pop Coins nanti akan ada tambahan nih. Jadi kalau misalnya top up dari 1 sampai 2,5 kurang 1.000, kurang 1, itu bakal ada tambahan 3% dari jumlah top up-nya. Begitu pula seterusnya gitu ya. Jadi akan ada tambahan transaksi
cashback, yang dimana points ini bisa digunakan untuk pembayaran survei, tapi kita nggak bisa tarik tunai ya teman-teman. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk keperluan survei di dashboardnya Poplight gitu. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa feature yang kita punya. Saat ini kita ada beranda. Kalau di beranda itu kita ada beberapa promo yang sedang berlangsung saat ini gitu. Di sini juga bisa dilihat detailsnya, syarat dan ketentuannya seperti apa, berlakunya sampai kapan gitu. Nah, lalu di sini juga kita bisa cek kalau misalnya kita udah bikin beberapa survei, di sini bisa dilihat nih so far survei kita seperti apa, terus hasilnya juga seperti apa, bisa dilihat ulang gitu ya. Nah, kalau misalnya transaksi ini lebih daripada transaksi survei-survei yang udah pernah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi kita bisa lihat lagi nih kayak aduh waktu itu bulan Januari gue bikin survei gimana ya, kapan ya gitu, itu bisa dilihat detailsnya di sini. Lalu selain itu juga untuk sekarang aku bakal kasih contoh. Selain itu juga teman-teman bisa ngasih referral codes di sini. Jadi bisa lihat dari dua cara ya, bisa lihat dari profile ataupun klik dari sini. Nanti akan langsung ke profile teman-teman. Terus jadi ntar teman-teman bisa share kode referral di sini ke teman-teman lainnya untuk bikin survei di Poplight gitu ya. Jadi nanti yang teman-teman yang udah register dan bikin survei di Poplight, maka nanti yang nge-refer akan dapat 100.000 dan temennya yang pakai kode ini akan dapat 50.000 points gitu. Nah, terus ini langsung ke cara bikin surveinya. Jadi kalau misalnya bikin survei di Poplight ini sebenarnya ada empat cara. 3 diantaranya ini adalah template gitu. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman yang punya bisnis makanan gitu ya, terus kayak bingung mau bikin pertanyaan apa aja, juga nggak usah pusing karena kita udah menyediakan 3 template untuk teman-teman semua. Jadi di sini ada kayak develop untuk presentasi makanan atau kayak packagingnya seperti apa atau harganya gitu, atau grow untuk kayak ngecek kira-kira channel sosial media mana sih yang paling works, terus iklan kalau misalnya aku bikin iklan dengan konten seperti ini orang-orang suka nggak ya gitu. Dan yang terakhir ini ada innovate. Kalau innovate ini untuk kayak misalnya tadi yang udah Mbak Indah ceritain gitu ya, setelah 6 bulan ada bisnis roti tadi terus kayak udah mulai stagnan. Di sini kita bisa kayak cek nih template-template di sini tuh udah kayak kira-kira rasa apa lagi sih yang kalian mau kayak gitu-gitu ya. Ini bisa dilihat contohnya di sini. Dan ini untuk survei yang dibuat dari nol gitu. Kalau survei dari nol ini biasanya bisa digunakan untuk kebutuhan skripsi gitu ya. Karena kalau skripsi kan biasanya udah ada pertanyaan sendiri gitu yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tinggal bikin dari nol tanpa ada template-template pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk saat ini mungkin aku bakal pakai pakai template develop dulu ya, teman-teman. Jadi di sini ceritanya kita mau ngecek packaging baru gitu ya, kira-kira orang suka apa enggak. Dan ceritanya ini aku bikin bisnis ayam goreng gitu ya. Nah, di sini misalnya kita kasih judulnya packaging, salah. Packaging baru ayam goreng. Nah, di sini juga ada bisa deskripsikan. Tapi ini optional ya teman-teman. Soalnya kan kalau misalnya bikin skripsi gitu kadang-kadang kan suka ada pengenalan saya dari universitas mana gitu-gitu itu bisa juga diisi di sini. Tapi untuk sekarang aku bakal skip dulu. Kita langsung next. Nah, di sini kita harus upload nih karena kan kita mau cek packagingnya gitu ya. Jadi kita akan upload dulu sebentar. Jadi ini aku udah siapin ceritanya kita mau cek ini si packaging barunya gitu ya. Nah, di sini kita tinggal upload aja. Terus di sini juga kita bisa ada instruksi yang akan nanti orang respondennya lihat gitu ya, kayak perhatikanlah packaging. Jadi ini bisa diedit ya teman-teman karena ini kan tentang packaging. Jadi kita bakal fokus di packaging gitu ya. Perhatikanlah packaging ini dan beri pendapat kepada kami gitu tentang packaging yang udah kita upload tadi. Nah, karena udah berhasil diupload, kita bisa langsung ke next step-nya. Nah, di sini karena ini menggunakan template, jadi udah ada 10 pertanyaan template yang diberikan gitu teman-teman ya. Nah, di sini juga kayak bisa dirubah nih research object. Research object itu seperti apa gitu. Karena kita mau fokus ke packaging, jadi kita bisa hapus aja. Jadi yang di bawah itu akan mengikuti secara otomatis gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman kayaknya pertanyaan ini mau dijadiin pertama, ini juga bisa gampang banget teman-teman, seurutannya bisa dirubah, tinggal di drag aja. Terus kalau misalnya kita mau
Range harga juga ini bisa diedit ya teman-teman, tinggal diklik aja di bawah. Bentar. Oh sorry, di sini kita langsung SI jawabannya, jadi open ended, jadi si user bakal kayak ngisi sendiri gitu ya, untuk kira-kira harganya mau bayarnya berapa gitu. Nah terus kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak cocok dengan pertanyaan ini, juga bisa langsung dihapus aja di sini, seperti itu, segampang itu ya. Nah, lalu next step-nya kita juga bisa menyediakan pertanyaan tambahan gitu. Jadi rasanya dari pertanyaan template sebelumnya ada pertanyaan yang belum lengkap nih misalnya. Di sini kita ada 5 macam pertanyaan. Sorry, 5 macam ya 5 macam pertanyaan. Yang pertama ada checkbox. Kalau checkbox ini orang-orang bisa pilih jawaban lebih dari satu, misalnya rasa ayam favorit misalnya, rasa ayam kesukaan. Yang satu misalnya ayam goreng, yang kedua ayam bakar, yang ketiga balado. Dan ini bisa bisa ditambah terus ya teman-teman, tinggal tambahin aja, nanti bisa apa namanya bisa bertambah juga, misalnya goreng bakar ayam pop gitu ya. Nah terus ini orang-orang bisa pilih lebih dari satu. Terus yang selanjutnya kalau kita mau tambahin lagi, kita ada radio group, yang di sini tuh mereka cuma bisa pilih satu, ayam rasa ayam paling disuka gitu ya. Jadi dari pertanyaan tadi kita bisa filter lagi nih, sebenarnya dari rasa-rasa yang sebelumnya ada tuh orang-orang paling suka rasa yang mana gitu kan, misalnya. Nah terus kalau komen ini open-ended questions, jadi kayak apa namanya mereka bakal bisa jawab terserah mereka gitu ya, karena jawabannya asai. Jadi misalnya selain daging ayam, suka daging apa misalnya, ini contoh aja. Lalu kalau rating, di sini rating ini kayak lebih ke pernyataan, misalnya saya paling suka ayam goreng. Nah, nanti di sini orang-orang bisa setuju, bisa tidak setuju, dan bisa sangat setuju gitu ya. Ini pun juga poin-poinnya bisa dirubah. Terus di sini juga kita bisa tambahin nih jumlahnya, kalau misalnya kita mau bikin jadi 8 atau 7, 10 gitu juga bahkan bisa gitu ya. Dan si tidak setujunya ini juga bisa kita rubah juga kata-katanya. Selain itu juga ada ranking. Nah, kalau ranking ini jadi nanti user akan apa namanya mengurutkan dari yang mereka paling suka gitu ya. Ranking rasa ayam kesukaan misalnya. Tadi goreng, bakar, balado misalnya. Nah, ini juga kita udah lihat nih. Jadi sekarang total pertanyaan yang kita punya saat ini adalah 14 pertanyaan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah oke dengan pertanyaannya, kita bisa langsung lanjut. Oh, bentar. Nah, di sini ini bagian terserunya sih teman-teman. Jadi Populix ini kita ada 300 lebih responden yang kita maintain gitu ya. Jadi teman-teman tadi kan udah siapin pertanyaannya gitu kan. Nah, kita bisa atur nih demografinya. Kira-kira kita audiensnya mau seperti apa yang mau kita sasar gitu targetnya. Oke, kita sasarin laki-laki dan perempuan usianya 18 sampai 50, let's say. Bentar ya, kita bisa tinggal drag aja. Terus tinggal saat ini misalnya kita pengen di kota-kota besar dulu ya, misalnya Jakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya. Nah, ini udah ke record semua, terus SES-nya bisa dipilih juga upper, middle, atau lower gitu. Tapi karena ayam goreng buat everyone, jadi kita kosongin aja dulu gitu. Nah, selain demografi dasar, kita juga bisa tambahin demografi tambahan nih teman-teman. Jadi di sini kita bisa kayak lebih spesifik lagi gitu ya, si audiens yang mau kita sasar itu seperti apa gitu. Misalnya apakah dia sudah menikah, atau misalnya dia perokok, atau dia punya anak atau belum gitu, atau pernah bertransaksi di e-commerce, pokoknya bisa dicek di sini. Dan kalau misalnya kayak teman-teman udah tahu juga gitu kira-kira apa, cuman kayak males nge-scroll-scroll, bisa langsung search juga di sini ya teman-teman. Misalnya memiliki apa namanya e-wallet gitu. Bentar, digital. Nah, mempunyai digital bank account. Tinggal dipilih di sini, nanti tinggal pilih ya gitu. Nah, ini kita bisa juga apa namanya kita hapus lagi apa namanya yang tadi udah kita filter, kita coba cek lagi kira-kira kalau misalnya udah sesuai. Di sini kan ada summary-nya juga nih di sebelah kanan. Jadi audiens kita adalah 18-50 tahun, jenis kelaminnya laki-laki perempuan, punya digital bank account, dan tempat tinggal saat ini di sini gitu. Kita simpan.
Nah, di sini juga bisa diatur nih teman-teman jumlah demografi yang jumlah audiens yang kita butuhin gitu ya. Kalau misalnya dirasa aduh 200 kebanyakan, kita bisa minimalnya kita bisa set itu di 50 orang. Dan ini juga harganya langsung otomatis berubah ya teman-teman, karena perhitungannya lagi-lagi yang tadi aku sempat share di sini. Perhitungannya adalah kalau di atas 200 responden, maka perhitungannya per pertanyaan jumlah pertanyaan dikali jumlah responden dikali harga ini gitu, dan seterusnya seperti ini gitu ya, tergantung jumlah respondennya berapa. Nah, lalu let's say kita mau set di 200 gitu di sini. Maka harganya juga akan berubah sesuai perhitungan tadi ya. Nah, ini step selanjutnya kita bakal ada kayak summary lagi nih, pertanyaannya seperti apa. Kita juga bisa bikin kayak simulasi survei untuk kayak ngetes kira-kira nanti responden ngelihatnya kayak gimana. Itu juga bisa dites nih di simulasi, misalnya rasa ayam goreng kesukaan, ayam kesukaan goreng misalnya. Terus ntar yang paling disuka, oh sorry, di sini misalnya 2 ya di sini kan. Terus di sini paling suka bakar. Terus di sini selain daging ayam sukanya misalnya daging sapi gitu ya. Terus di sini paling suka ayam goreng, sangat setuju. Yang terakhir, ini kita bisa urutin paling suka ayam goreng bakar atau balado gitu. Jadi kita nanti si user bisa pindahin gitu. Saya paling suka daging goreng misalnya kayak gitu, ayam goreng. Terus udah gitu udah. Ini berarti udah sesuai nih apa namanya surveinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebelumnya. Terus kita bisa juga apa namanya lihat lagi nih si responden di sini. Terus oh sorry teman-teman, jadi tadi itu kan kita ada penambahan apa namanya pertanyaan ya. Nah, penambahan pertanyaan ini tuh bisa kita set di sebelum atau sesudah pertanyaan template yang tadi sebelumnya. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaannya tambahan ya, jadi kita harusnya set di sesudahnya aja gitu. Jadi tadi harusnya yang ditanya sorry ada pesawat. Nah, selanjutnya jadi urutannya bakal berubah ya teman-teman kalau misalnya buat simulasi. Nah, lalu tinggal kita bayar. Nah, di sini juga kita bisa pakai promo yang lagi berlaku teman-teman. Kita bisa pilih untuk user apa namanya yang pertama kali, ini kita lagi ada promo jadi 250.000 tanpa minimal transaksi gitu ya. Kalau misalnya yang di sini kan biasanya ada minimal transaksinya 250.000 atau yang 150.000 ini minimal transaksinya 500.000 gitu. Nah, kalau yang first survey ini kita benar-benar tanpa minimal transaksi, jadi kita bisa langsung terapkan, maka pembayarannya cuma 800.000 gitu. Nah, di sini pun kalau misalnya ada pop points ini juga fungsinya seperti OVO points atau GoPay points gitu ya teman-teman, bisa dikurangin untuk pembayarannya gitu. Jadi kita tes aja. Untuk pembayarannya pun juga kita sangat sangat mudah. Jadi kita bisa pilih payment methodnya dari e-wallet atau misalnya bank transfer. Sebentar ya teman-teman, internetnya agak lama. Nah, bisa bank transfer, kredit debit atau e-wallet atau QRIS gitu. Jadi kita aku bakal liatin dulu hasil reportnya akan seperti apa gitu. Kalau misalnya pakai si Poplight tadi gitu ya. Jadi contoh ini hasil riset kalau menggunakan template. Jadi nanti kita bisa lihat detail survei sebelumnya seperti apa, jumlah responden detailnya seperti apa. Terus kita bisa lihat detail responden yang sudah mengisi itu. Aduh bentar. Nah, yang sudah mengisi itu kebanyakan laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, terus usia, pecahan usianya, lalu status pekerjaan, SIS-nya, dan domisilinya di mana gitu. Nah, ini untuk hasil surveinya sendiri nih teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan template, maka akan ada sedikit rekomendasi seperti ini terkait apa namanya respon dari respondennya seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya pertanyaannya esai, maka nanti keluarnya reportnya akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat kata-kata yang paling banyak keluar dari pertanyaan itu seperti apa. Lalu apa namanya yang lainnya seperti sama, jadi kayak akan ada barnya. Cuman bedanya kalau misalnya untuk pertanyaan yang ada template itu akan ada sedikit rekomendasi seperti ini. Tapi kalau pertanyaannya dibuat dari nol untuk skripsi gitu ya, itu hanya akan keluar result bar-barnya aja atau misalnya kayak tulisan seperti ini gitu yang word cloud-nya. Nah, untuk reportnya sendiri ini juga bisa langsung di-download. Ini kayaknya agak error internetnya, tapi nanti bisa di-download hasilnya berupa CSV yang nantinya bisa langsung diolah kembali. Gitu ya, teman-teman. Nanti untuk kayak detail apa namanya mau ke sini lewat mana itu akan di-share juga di chat, dan saat ini tuh Poplight kita masih optimalnya kalau di apa namanya dioperasikan di desktop ya, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih.